Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif. Dan seperti biasa, Dolan Inspiratif adalah sebuah liputan yang kemudian meliput UMKM, baik yang usahanya adalah kuliner, kerajinan, atau pembudidaya. Satu lagi adalah profesi. Baik, untuk Dolan Inspiratif hari ini, kita akan pergi ke Desa Penusupan di daerah Losari Rembang. Ya, ini adalah desa yang kemudian bisa dibilang desa paling atas ya, karena desa ini adalah berada di dataran tinggi. Nah, kita ke sana tuh mau ngapain? Segera saja ikuti Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dolan Inspiratif. Bapak, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Nama Anda siapa, Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Manto dari Desa Panusupan, tepatnya RT 1 RW 3, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Yang kebetulan rumah saya berada di kaki Gunung Lawet. Kalau teman-teman yang sudah pernah menonton KJ Channel, itu adalah channel saya, KJ Channel, Kemukus Jumbo Channel. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, sekarang Bapak lagi fokus usaha apa ini Pak? Saya saat ini sedang fokus pada tanaman kemukus, yaitu untuk membudidayakannya. Sekaligus saya sedang berupaya untuk berbudidaya yang baik, dengan perawatan yang baik, setara dengan teman-teman petani jenis tanaman lainnya. Karena untuk tanaman kemukus ini sampai saat ini memang tergolong petaninya masih konvensional. Seperti saya, belum ada cara tanam yang baik, cara perawatan yang baik. Lalu kenapa Pak Minto memilih untuk budidaya tanaman kemukus Pak? Nah, kenapa saya suka di budidaya kemukus atau bercocok tanam kemukus? Karena memang pasarannya memang masih luas. Yang pertama, tanaman kemukus ini belum dikenal banyak orang, belum banyak yang tahu. Masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang belum tahu, mayoritas itu masih awam di kemukus ini. Belum tahu tanaman kemukus itu apa. Bahkan Facebook saya itu kan namanya kemukus. Pernah dikira itu nama kemukus itu saya orang Gunung Kemukus. Padahal saya memakai nama Facebook kemukus itu karena saya budidaya tanaman kemukus. Nah, itu yang pertama, belum banyak yang nanam tanaman kemukus, sehingga prediksi saya, harapan saya ke depan ini buah kemukus di pasaran nanti harganya akan stabil lebih lama, bahkan stabil terus. Yang kedua kalinya, untuk tanaman kemukus itu di samping belum banyak yang nanam, itu tidak gampang untuk membudidayakan dibandingkan dengan jenis rempah rambat yang lain seperti lada ataupun cabai jamu. Tanaman kemukus ini lebih rawan, lebih rentan terhadap penyakit sehingga mengakibatkan kematian. Dan untuk budidayanya itu belum ada yang mampu untuk memberikan solusi terbaik, baik tanam, baik pendederan ataupun merawat sampai dewasa. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah
tanaman kemukus ini kalau dirambatkan ke tajar yang tinggi terus besar, itu dia mampu untuk mencapai tajar setinggi tajar yang disiapkan. Sehingga tanaman kemukus ini dalam satu batang, satu rambatan itu mampu maksimal mengeluarkan 100 kg biji kemukus basah. Nah, kalau keringnya itu kan bisa dihitung, teman-teman. Itu kalau rambatannya tinggi besar itu mampu maksimal 100 kg biji kemukus. Beda dengan jenis rempah lainnya yang sudah saya uji coba itu memang tidak mampu untuk sampai ke tinggi tajar yang disiapkan. Masya Allah. Baik Pak, untuk peluang pasarnya gimana sih Pak? Pasaran tanaman kemukus ini, buahnya ini cukup menggiurkan ya. Karena saya sendiri kan petani sudah mencoba menanam dari rempah kapulaga, lada, cabai jamu, cengkeh juga ada, karena tempat kami adalah pegunungan, sehingga ya aktivitas sehari-hari kami keluarga bercocok tanam. Dari sekian banyak tanaman yang sudah saya uji coba tanam itu, kemukus ini harganya sangat stabil. Sampai saat ini juga, kemarin saya jual basah itu masih laku 38.000. Kalau yang kering itu 150-160.000 per kilo. Pak Minto, untuk budidaya tanaman kemukus yang baik itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Untuk cara budidaya tanaman kemukus yang baik itu memang belum ditemukan secara paten, belum ditemukan cara budidaya yang valid, karena petani kemukus semuanya, mayoritas termasuk saya ini masih awam, masih petani konvensional, sehingga untuk mengatasi penyakit atau kendala yang ada di tanaman kemukus ini masih saja kesulitan. Terutama banget adalah kita menghindarkan tanaman kemukus ini dari genangan air. Itu pasti, itu adalah wajib kita lakukan pada tanaman kemukus ini yang rentan sekali, rawan sekali terhadap busuk batang ataupun jamur di pangkal tanaman kemukus. Yang pertama, pemupukan tanaman kemukus seyogianya kita memberi